Halo. Ketemu lagi Sama gua Rindra. gue Bimo. Sekarang Sobat Jeep, kita lagi diajak camping nih. Camping-campingan sama Om Finan. Yoi, mobilnya Ford Everest 2004 ya Bim ya. Dan unik. Mobilnya unik, modifikasinya menarik. Nah, kita bahas lebih lanjut ya. Oke Sobat Jeep, jadi di awal video tadi kan gua sama Bimo udah bilang kalau ini mobil unik. Kenapa unik? Karena ini Ford Everest yang 4x4 tapi transmisinya otomatis. Kenapa begitu? Karena Ford Everest yang transmisinya matic itu masuk hanya 1 tahun di 2004. Makanya ini langka nih. Makanya kita bilang tadi mobil ini unik. Nah, modifikasinya juga menarik. Nanti akan dibahas sama Bimo ya. Oke Sobat Jeep, modifikasinya yang paling kelihatan nih, yang udah jelas-jelas banget, ada pemasangan winch. Jadi kalau buat gue pribadi, winch untuk mobil camping, untuk jalan-jalan bukan buat kompetisi ya, cuman hanya untuk sekedar alat recovery yang buat jaga-jaga. Kalau misalkan ada stuck atau kita kejebak di jalur, bisa mengandalkan winch ini. Yang paling utama, tonasenya pas, jangan sampai kurang. Om Finan masangin Ford Everest ini pakai winch yang tonasenya sekitar 5,9 ton. Jadi cukup lah buat narik si Everest kalau ada apa-apa gitu kan. Selain itu, ditambahin auxiliary lamp dari Warren yang diameter 5 inch untuk ngebantu penerangan. Berisik ya? Lagi ada latihan motor. Ada lagi snorkel. Snorkelnya bukan bawaan Ford, cuman memang peruntukan Ford. Dan kepala snorkelnya dikasih keluaran Donaldson, kayak panci gitu. Apalagi kita lihat ke atas. Di atas udah ada Rindra. Di atas dipasangin roof tent keluaran Ren apa Ren? Tuh. Kelakuan Rindra, kalau ada yang lagi present, dia malah enak-enakan tidur. Jadi Mas Bim, ini roof tent-nya keluaran Rockrek. Rockrek itu bikinan lokal dari dari daerah Bandung. Ya, Bandung ya. Bandung. Berat totalnya sekitar 150 kiloan ya. Nah, bahan dasar ininya, kerangkanya dari aluminium. Dari aluminium. Jadi kalau kena cuaca, kena panas segala macam, kemungkinan dia korosif atau rusaknya lebih kecil. Ya. Dan ringan. Iya, lumayan ringan, 150. Kita geser berarti. Mau lihat? Oh, di sini dulu. Iya. Belum gue terangin. Jadi gue ngegerecokin Bimo lagi nge-review. Lo bantuin gue lagi. Iya. Oke, sekarang kita ngebahas bagian roda. Untuk roda sama Rindra. Oke Sobat Jeep, jadi bannya ini pakai produknya Maxxis yang Traffic Roller. Ukurannya sebentar saya nyontek, 25585 ring 16. Sedangkan velgnya ini pakai punyanya Ford Everest yang kaleng. Jadi ini kalau velg kaleng ini Sobat Jeep, ini adanya di ban cadangan. Jadi untuk dapat 4 velg kaleng ini, Om Finan harus ngumpulin 4 ban cadangan di mobil ya. Jadi dipasang ke sini nih, gitu. Nah, kalau dopnya ini bikinan Sobat Jeep, jadi Om Finan bikin sendiri biar tampilannya lebih unik dan klasik. Oke Sobat Jeep, jadi dengan ban ukuran segini, Om Finan harus pasang body lift 4 cm. Jadi bannya bisa masuk ke ruang fender yang segini. Dan biar tingginya juga dapat, dipasangin drop kit di armnya. Jadi armnya tuh kalau ditinggiin, ini kan karena diganjel juga 3 cm si suspensinya. Arm kan pasti ketarik ya. Nah ini biar nggak ketarik, si armnya tuh di posisinya, geometrinya dibalikin lagi ke awal. Jadi posisi arm tuh nggak gincup gini loh, bannya jadi nggak gincup. Gitu Sobat Jeep. Nah kita lihat ke belakangnya ya. Nah sebelum kita pindah ke belakang tadi Sobat Jeep, kita bahas ininya, atapnya. Jadi ini si roof rack customnya masih ngeduduk di
roof rack aslinya si Everest nih Sobat Jeep. Jadi roof racknya custom, tapi ngebracketnya di roof rail aslinya. Dan ini menurut Om Finan kuat sih untuk ngebawa bobot tenda 150 kilo dan peralatan camping lainnya nih, ada box-box di depan. Nah ini di sini di bagian sampingnya dipasangin lift jack, dudukan lift jack di samping sini. Terus ada ini nih yang lucu, jerigen tambahan buat air dan di bracket begini nih, di bracket ke roof racknya. Ini sih model-modelnya kalau gue perhatiin kayak ini ya, gayanya New Defender yang baru sekarang ya. Ya teman-teman Defender juga ada sih yang bikin-bikin begini. Gitu, kita lihat ke belakang. Nah, bagian paling menarik dari Everest ini adalah bagian belakangnya Sobat Jeep. Udah ada Bimo sama yang punya nih Sobat Jeep. Om Finan. Jadi gue tadi tuh mau ngebahas area belakangnya ini karena paling menarik menurut gue. Nih ada kitchen setnya Bim. Ada kitchen set. Iya. Om Finan Buat membangun rumah tangga. ternyata pas kita lagi mau nge-review udah masak aja, ada kelaparan nih kayaknya. Oke, jadi di bagian belakangnya ini sama Om Finan di setup untuk masak-memasak. Memasak. Karena Om Finan emang suka masak ya, kalau gue perhatiin di IG makanannya kalau masak enak-enak mulu Bim. Iya, offroader nggak pernah upload, offroad. Masak doang. Kalau nggak bikin ngiler. Iya, kalau nggak bikin lobster, bikin steak. Wah, enak-enak deh steakmu ya kan. Jadi mau di-cut dulu apa kita makan dulu gimana nih? Jadi Sobat Jeep, kita makan dulu baru kita review belakangnya. 6.5 hours later. Bim, kagak kaleng-kaleng masaknya? Top. Nge-reviewnya sebentar dulu ya. Iya, bentar ya. Laper. Break dulu. Ini gua kalau camping begini mulu nih, makanan enak gini, bakal gendut gua. Si alasan, padahal makanan gak enak aja gua embat. Emang udah gendut. Kita nge-review makanan aja lah abis ini Om. Enak nggak? Om, ya, review makanan yang Finan aja lah. Yo, Mantap. Apa Bari? Videografer mau? Ntar aja. Udah kenyang perut. Baru mau masak lagi gua. Udah mau masak lagi. Ini udah kita mau siap-siap bikin air panas nih buat kopi. Oh, kira buat mandi. Enggak. Jadi Sobat Jeep, ini area kargo manajemen nih ya berarti Ya. ya. Ini atasnya untuk kargo manajemen, taruhan Buat barang-barang barang-barang. di atas. Dan bawahnya ini dibikin drawer untuk kitchen set. Ya, buat kompor, ada sink. Ada ya sink wastafel. Jadi airnya dari jerigen dalam, Ya, ini ada jerigennya. pakai pompa elektrik, Tinggal pencet. tinggal pencet, cuci tangan, cuci piring, beres. Ya, jadi enak nih Sobat Jeep. Oh, langsung ada airnya. Nah, langsung pencet. Nah, ini di atas sink, di atasnya wastafel, ini ada drawer lagi, Oh. laci lagi untuk alat-alat makan. Alat makannya ya. Iya, jadi nggak berantakan nih Sobat Jeep, dan nggak, biasanya kan kalau kita camping ditaruh di box, peralatan masak taruh di box, nyari kayak sendok apa gitu susah, Aduk-aduk kan? ya? Aduk-aduk. Nah, ini jadi rapi nih Sobat Jeep. Dan boxnya ini juga pakai yang kayak di rumah. Bisa aja dengan sedikit kreasi, apa yang ada di laci untuk dapur rumah itu Di-custom. bisa di custom untuk di mobil camper ya. Iya, jadi kalau camper itu kita emang mesti ini Kreatif. mesti kreatif banget, memanfaatkan yang ada. Jadi nggak harus beli yang khusus untuk camper ya, kan Iya. lumayan mahal kan. Dan Tapi kan dimensinya kan juga beda-beda tiap Iya. mobil. Nah, kalau ini lo bisa custom sendiri, kayak laci ini kompornya, terus bisa didorong, Kita dorong sini. keluar. Di bawahnya ada buat Ada laci lagi, ada tempat. Panggangan. Iya, teman ini sekarang ditaruh buat panggangan. Cuman kalau ini misal pun nggak jadi tempat panggangan, bisa untuk jadi ini lagi nih Bim. Entah naruh piring-piring yang pendek, yang Iya, ceper-ceper betul. gitu. Sebelah lo kalau lagi masak bisa naruh bahan-bahan baku dan ini Bumbu-bumbu. bumbu-bumbu di sebelah sini ya. Enak nih. Nah, Ini yang paling penting yoi, buat safety. Fire extinguisher. fire extinguisher. Nah, ini Sobat Jeep, jadi si kompartemen yang bagian sini nih dimanfaatin juga buat inverter, Bim. Oh, tinggal pencet ya. Tinggal pencet, jadi inverternya rapih di dalam sini, nggak berantakan, dan udah ada colokannya segala macam. Tinggal colok di situ. Cep, cep. Ya, tinggal hidupin. Dan ini colokannya nggak cuman buat colokan yang kaki 3 gitu, dan colokan listrik biasa, tapi ada USB-nya nih. Bisa sekalian ngecas handphone. Iya, nggak Sambil hilang-hilang. masak.
Jadi kayak Magic Com. Rice cooker itu posisinya tinggal ditaruh sini, masak, terus lo mau bikin pakai coffee maker juga Ya. bisa begitu. Dan untuk safety-nya udah dipasangin ram kawat sama Om Finan di jendela belakang ya. Setiap jendela. Maaf, pertama takut barang yang di dalam kelempar keluar dan pecah. Iya. Terus kedua menghindari tangan-tangan jahil. Bener juga. Ya kan? Kalau ada yang iseng, wah ada kompor, prang, nggak Iya. lucu banget nih. Apa lagi Bim di belakang? Di belakang cukup segitu. Heeh. Yang pasti kita pindah Ke ke samping. sisi lain Yoi. untuk review. Yuk. Bagian samping Bim, apaan aja nih? Bagian Ada samping di yang belakang pasti ada awning. Nah, jadi beda sisi nih ya kita dari ya? sisi Ford Everest ini pakai 2 awning, Rin. Oke. Bagian samping sama bagian belakang. Oh, jadi kalau Teras sama dapur. teras sama dapur. Jadi ini nggak pakai awning yang 270 derajat begitu ya Yang Bim ya? muter, nah. Nah, Sampinan pakai 2 awning begini karena mungkin pertimbangannya kalau lagi pengen masak yang outdoor, yang Outdoor. kebuka, lagi nggak hujan, dibuka aja nih, nggak pakai awning. Jadi awningnya cukup untuk teras. Teras. Teras samping. Jadi area sini teras, area sana buat kamar, tempat tidur. Atas kamar, Oh iya iya. belakang dapur, ya kan? Ini teras nongkrong. Nah, awningnya Bim. Awningnya juga bikin lokal nih. Oh, jadi ini semuanya kayak tenda awning depan Made in samping lokal, made in semua ya? Indonesia. Jadi memanfaatkan kreativitasnya orang Indonesia. Atau memanfaatkan kreativitasnya teman-teman yang Iya. berkarya di perkemperan lah. Yo, iya, Perkemperan. bener. Aduh, ada nyampah. Angin. Iya, ya. Ini bekas-bekas kita makan tadi ya. Bekas-bekas kita Belum makan. diberesin. Terus sini ke depan Sobat Jeep. Nah, tadi kan gue juga udah sempat mention si snorkel. Ini fungsi loh. Iya. Bener dibolongin. Bolongin langsung. Jadi bukan cuma pajangan. Bukan cuma pajangan. Apaan lagi, Bim? Kita ke interior. Interior belum. Yuk, kita masuk ke Sobat Jeep. Oke, sambil kita berkemas-kemas, Rin ya. Nyaman nih gua di belakang. Gua ngomong apa jawabnya. Sambil kita berkemas-kemas, gua sama Indra mau nerangin sedikit dari sisi interior. Iya. Jadi kalau sisi interior Sobat Jeep masih aslinya Bim ya. Iya, Nggak banyak ditambahin macam-macam kecuali area depan nih. Kalau belakang nih nggak ditambahin macam-macam. Cuman di bagian atas ini ada cargo net buat naruh barang-barang yang ringan nih Bim. contoh botol minum taruh Jangan lah. atas. Tapi kalau ngerem kena pala gue juga nih. Misalkan tas-tas gini nih taruh di atas Iya. gitu. First aid atau apa yang empuk-empuk lah. Oh, ini juga bisa Bisa dibuka. dibuka. Oh iya, bisa naruh Oh iya bener. Oke. Nih ya. Jadi nggak akan jatuh. Oh iya bisa. Nah, kalau di konsol tengah ini lumayan banyak yang ditambahin nih Sobat Jeep. Ada cut off, Hmm. ada rig Terus ini konsol boxnya udah di custom atasnya. custom. Jadi, ya tempat kayak bracket chargernya HT ini udah fix nempel di sini. Terus ada stop kontak lagi tambahan buat dari inverter di belakang. Buat nyolok ya ke sini ya. Switch lampu. Set lampu dan HT Ini HT rig tadi. rig tadi. Terus Terus- yang perlu dimention adalah kalau di bagian tengah itu transmisi Transmisinya matic. Matic. Karena yang tadi kita bilang dari awal itu Ford Everest ini yang Matic langka ya Bim? Cuman ada di tahun 2004 dan konon ceritanya yang 2004 matic itu masih Masih dari Amerika. Amerika. Jadi saat itu Ford masih ngirim mobilnya dari Amerika. Belum dari Thailand Belum berarti. ya? dari Thailand. Makanya masih dapat yang Matic. Dan kalau populasinya kita nggak tahu pastinya berapa. Mungkin kalau Sobat Jeep ada yang tahu boleh tambahin di bawah ya. Iya, Komentar. analisa gembel aja kalau sebulan katakan yang dirilis 50 unit gitu. Ya udah 50 kali 12 gitu kali ya. Kali 12 ya, tadi ya. Kali ya. Iya. Mungkin populasinya nggak nyampe kali kalau 1000 mah. Nah, makanya Heeh. dikit Gitu, aja. Dikit. Apalagi Bim? Kalau dari depan? Dari depan setir semua standar, jok standar, nggak ada yang dirubah karena memang nyaman kan, Iya, mengejar nyaman, kenyamanan karena nyaman. pasti kan kita kalau mau camping gitu tripnya jalan jauh kemana panjang Iya. butuh kenyamanan dan yang pasti alat-alatnya aja kayak ini yang paling penting petunjuk voltmeter itu loh.
Iya, Karena kan ini pakai 2 aki. Iya, kebutuhan aki dan kebutuhan listriknya lumayan banyak kalau kita lagi camping ya. Yes, Gitu. itu aja. Ya, terus ada tambahan lagi switch di bawah konsol tengahnya, di bawah kompartemen tengahnya itu dimanfaatin buat tempat switch ya Bim. Oh, ini Rin, gue mau sedikit mention, ada kamera mundur, kamera untuk lihat belakang, dan buat gue itu penting banget karena mobil camper kan biasanya bawa belakangnya tutup. barangnya ketutup, bawa barang banyak. Selain spion kanan kiri, spion tengah kan terkadang terganggu. Iya, apalagi kalau kita lagi mau reposisi mundur Iya, ya. itu bisa dibantu dengan penambahan kamera mundur. Cukup ya segitu dulu Cukup. kayaknya interior. Kita balik lagi keluar. Ayo. Segitu aja kayaknya Sobat Jeep ya. Iya, gak kerasa udah habis aja makanannya. Makanannya. Gimana Bim kalau lo soal mobil ini? Kesimpulan gue suka dengan basic mobil yang long wheelbase untuk dibikin camper, muat banyak, diesel, matic, rare. Nyari yang rare lo ya? Ya biar unik, kayaknya ini lucu nih, cari average matic nih. Kalau gue agak nggak sependapat sama soal rare-nya Bim, kalau mobil camper. Tapi yang menurut lo yang bilang tadi semuanya, gue setuju. Jadi Sobat Jeep, kalau mobil camper, kalau menurut kita ya, itu yang paling enak yang long wheelbase. Karena kalau dipakai long journey, kita jalan jauh, itu lebih enak Sobat Jeep, pasti lebih nyaman. Lebih nyaman dari segi suspensinya, Iya, karena panjang, muat banyak. Nah, dengan kita panjang mobilnya itu, space-nya juga muat banyak. Apalagi kalau di atasnya, di atapnya buat naruh barang itu jadi bisa space-nya banyak ya, roof tent, bisa di atas, terus masih ada space lagi buat naruh barang-barang lagi di depannya. Kayak ada box-box di depan itu masih cukup. Gitu. Dan bisa 4 orang perginya. Ya. Gitu. Jadi bisa sekeluarga berangkat semua naik mobil panjang. Mobil base. Mobil panjang. Truk emang. Gitu Sobat Jeep. Jadi kalau gua mobil camper nggak harus nyari yang rare, apapun pilihannya pokoknya ya yang lo suka. Mobil SUV banyak pilihannya kan, yang 4x4 lah paling nggak. Jadi kalau kita pergi-pergi camping itu kalau ketemu jalan yang rada susah lebih nggak takut. Iya, lebih ngerasa nggak takut. Apalagi tadi gua sempat ceritain juga Om Pinan nambahin winch takutnya kalau kepake. Iya. Tapi yang tonasenya sesuai Dan nggak perlu pakai winch yang 874 yang cepat yang gede-gede karena kita nggak buru-buru bukan kan kompetisi ya. Iya, dan nggak nyari jalan yang rusak. Oke, gitu Sobat Jeep. Ya, Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis, dan kalau suka boleh di like, boleh di subscribe biar kita semangat ya. ya sama di share Di share juga. jadi videonya makin banyak yang nonton Ya, gitu. Jangan lupa follow IG-nya Majalah Jeep, di situ juga kita bakalan posting mobil-mobil modifikasi yang keren-keren nih Bim ya. hal-hal yang lucu-lucu tentang off-road juga. Ya, di situ juga, dan websitenya ada artikel-artikel seputar dunia 4x4 dan SUV. Oke Sobat Jeep. Oke Sobat Jeep, terima kasih sudah nonton video Thank ini you. sampai habis. Ya nggak? Ya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Dah. Tapi kan kalau mendingan pakai yang rem. Enggak lah. Unik. Gak usah yang rem. Unik. Enggak pakai yang rem. Lebih susah nyarinya ini 2004. Tapi kan Papa pengen jual lagi, tinggi harganya gitu. Cuma setahun nyari. Oh iya. Oh, udah.